Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan sesi praktik coaching. Saya Eka Fitriana akan berperan sebagai coach dan rekan saya Ardila Sari akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Eka. Waalaikumsalam. Iya Bu Dila, selamat sore. Gimana kabarnya Bu Dila? Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, jadi gini Bu, saya tuh ada keperluan dengan Ibu. Apakah hari ini Bu Eka ada waktu? Iya Bu, boleh banget. Jadi topik apa nih yang ingin kita diskusikan Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bu Eka. Jadi tuh di sini saya ingin berdiskusi dengan Bu Eka mengenai masalah yang membuat saya tuh kepikiran Bu akhir-akhir ini. Ini tuh tentang salah satu murid di kelas saya yang saya ajar sekarang Bu. Oh begitu. Baik Bu, kira-kira dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Dila dapatkan? Bu, saya tuh ingin mendapatkan pencerahan atau solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Jadi mengenai masalah salah satu murid saya yang terlihat tidak antusias pada saat mengikuti pembelajaran dan juga anak tersebut malas-malasan Bu dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya tuh sudah capek Bu selalu mengingatkan dan menagih tugas-tugas tersebut, tapi anaknya itu tetap saja gitu Bu tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Jadi tuh sekarang ini saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu loh Bu. Iya Bu, saya memahami kebingungan yang sedang dihadapi Bu Ardila ya. Jadi dalam hal ini Bu Dila ingin mendapatkan pencerahan ya Bu ya atas permasalahan yang telah Ibu sebutkan tadi. Semoga nanti kita dapat menemukan solusi atas permasalahan ini ya Bu ya. Iya Terus Bu. tadi Ibu mengatakan bahwa murid Ibu terlihat tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, menurut Ibu, murid yang tidak antusias di kelas itu seperti apa, Bu? Ya Bu, jadi menurut saya itu murid yang tidak antusias pada saat pembelajaran itu adalah di mana anak-anak tersebut itu menunjukkan tanda-tanda seperti kurangnya keterlibatan dalam aktivitas belajar di kelas, tidak berpartisipasi dalam diskusi. Jadi pada saat kelompok anak tersebut tidak ada apa tuh pergerakan membantu teman diskusi kelompoknya, menghindari tugas, atau dia itu tampak bosan dan tidak bersemangat pada saat belajar, Bu. Oke, baik Ibu. Lalu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab murid Ibu menjadi seperti itu? Sudah, Bu. Saya tuh sudah pernah manggil murid tersebut dan bertanya dengan dia, kenapa sih dia itu kelihatannya kayak nggak antusias dan nggak mau mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Jadi saya sudah mencoba, Bu, memanggil anak tersebut. Oke, baik Ibu. Usaha Ibu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu sudah memanggil dan bertanya dengan murid Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa ya Bu ya hal tersebut terjadi? Ya Bu, jadi tuh setelah saya amati dan menanyakan langsung dengannya, ternyata tuh anak tersebut sepertinya merasa tidak suka gitu Bu dengan cara saya mengajar, cara saya menyampaikan pembelajaran. Kemudian mungkin juga dia merasa pembelajaran saya itu kurang menarik gitu ya Bu. Selain itu, murid tersebut merasa sangat terbebani Bu dengan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi menurut dia tuh tugas-tugas yang saya berikan itu sangat sulit karena dia menganggap juga saya tidak mempersilahkan murid tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut atau latihan yang saya berikan itu sesuai dengan minatnya. Jadi dalam hal ini tuh saya menilai diri saya belum memerdekakan anak, Bu. Oke, kalau begitu Bu, apa rencana yang Bu Dila lakukan untuk membuat pembelajaran yang menarik dan memerdekakan anak? Saya sih sudah punya rencana sih, Bu. Rencananya nih ya, saya tuh akan melaksanakan pembelajaran yang lebih berinovasi, inovatif gitu, Bu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini tuh saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, Bu. Seperti ya menyelipkan kegiatan
ice breaking, jadi biar pembelajarannya itu tidak membosankan juga, Bu. Kemudian saya akan berusaha memberikan siswa pilihan. Misalnya dalam pembelajaran itu bagaimana cara saya memerdekakan mereka cara belajar. Jadi sehingga meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka dan juga rasa kepemilikan terhadap proses belajar, Bu. Baik, Ibu. Rencana Ibu sangat baik dan sangat bagus sekali ya, Bu ya. Lalu, apakah Bu Dila mempunyai rencana lainnya, Bu, selain dari apa yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ada sih, Bu. Jadi saya tuh kepikiran juga untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi sambil menggunakan aplikasi digital untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa, Bu. Hal ini tuh tentunya dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga lebih menarik, Bu. Oke, baik Ibu, rencana yang sangat bagus. Lalu adakah teknologi yang sudah pernah Ibu gunakan dan Ibu anggap berhasil untuk membuat murid menjadi antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Ada, Bu. Saya pernah menggunakan aplikasi kelas poin. Saya sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut di kelas lainnya, Bu. Wah, kayaknya menarik ya Bu. Saya juga baru mendengarnya nih aplikasi kelas poin. Iya, Bu. Jadi, menurut saya tuh aplikasi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih dinamis karena pembelajarnya itu banyak sekali fitur-fitur menarik yang ada di dalamnya, Bu. Oke Bu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Dila untuk menyusun atau melaksanakan rencana yang telah Ibu paparkan tadi? Tentunya sih, Bu, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, Bu. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Ya Bu, betul sekali Bu ya. Dalam hal ini berkolaborasi itu sangat bermanfaat untuk perkembangan profesional dan kualitas pembelajaran kita nantinya. Mhm. Sepertinya sih waktunya tidak akan butuh waktu yang lama sih, Bu, ya. Hal ini saya akan menerapkan secepat mungkin. Hanya saja, pencapaiannya yang mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama, Bu. Karena tidak ada yang instan sih, Bu, ya. Semuanya pasti membutuhkan proses, apalagi untuk berubah ke arah yang lebih baik, Bu. Iya, betul sekali Bu Dila. Nah, kapan nih Bu Dila akan mulai melaksanakan rencana ini? Saya secepatnya akan mulai menerapkannya sih, Bu. Jadi supaya murid-murid saya nanti mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai, baik yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik, Bu. Ya, kemudian Ibu Dila ya, komitmen seperti apa yang Bu Dila lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik tentunya? Saya akan mencoba sih, Bu, mencoba untuk selalu konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan dan saya akan berusaha terus-menerus belajar dengan mengupdate diri dari segala informasi, berkolaborasi juga mungkin ya, Bu, ya, dengan rekan sejawat, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi itu saya bisa menerapkan dari hasil saya terdengarkan sejawat atau mencari ilmu lainnya, menerapkan pembelajaran di kelas, Bu. Jadi biar supaya murid-murid saya tuh lebih tertarik, lebih termotivasi lagi dalam belajar, Bu, dan juga saya bisa, ya memerdekakan anak-anak dalam belajar, Bu. Sehingga kehadiran saya pun di kelas nanti itu akan selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Bu. Baik Ibu Dila, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga nanti kehadiran Bu Dila bisa selalu dirindukan oleh murid-murid Ibu. Oke, Amin. selanjutnya Bu Dila, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Mmm, dukungan sih alhamdulillah sebenarnya saya sudah mendapatkan dukungan sih, Bu, secara moral dan juga sarana prasarana dari sekolah kan sudah lumayan cukup ya, Bu, untuk kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi sih internal dari saya sendiri aja sih, Bu, supaya bisa lebih konsisten lagi dalam menjalaninya. Baik Bu Dila, saya doakan semoga Bu Dila tetap konsisten dalam menjalaninya. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Dila setelah berbincang sejenak tadi Bu?
Ya, alhamdulillah saya sudah merasa lega, Bu, dan senang sekali saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan saya dengan Bu Eka tadi, Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada yang ingin Ibu Dila sampaikan lagi? Saya rasa sih sudah cukup, Bu. Unek-unek yang saya tadi sudah saya sampaikan ke Bu Eka. Saya mau bilang aja terima kasih banyak sama Bu Eka sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya. Jadinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Eka. Iya, Bu Dila, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama, Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Bu ya. Terus saya tunggu cerita dari Bu Dila selanjutnya. Sampai jumpa ya, Bu Dila ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Bu. Waalaikumsalam, Bu Eka. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Bu Dila.